Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berikut adalah pembelajaran Tahsinul Quran tentang bacaan Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita mulai dengan bacaan ta'awuz dan mari kita simak bacaan saudara kita berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dari bacaan tadi ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama adalah a'udzu. Harusnya dibaca a'udzu. Karena ini adalah huruf zal, ya. Dan makhraj huruf zal adalah ujung lidah dikeluarkan sedikit dan bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Berikutnya adalah bacaan billahi yang dibaca oleh saudara kita tadi billahi. Nah, ini bisa saja disebabkan oleh mulut yang kurang sempurna dibuka. Jika mulut kurang sempurna dibuka, maka harkat A bisa menjadi E atau kesannya bisa menjadi O gitu ya. Jadi mulutnya harus dibuka lagi agar bacaannya seperti ini, billahi, bukan billahi. Selanjutnya bacaan saudara kita tadi yaitu minasyaitoni. Seharusnya bacaannya adalah minasyaitoni, ya, karena ini adalah huruf shin yang makhraj hurufnya adalah pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas, tapi pertengahan lidah tersebut tidak menempel ya, namun dimantapkan gitu. Nah, huruf shin ini serangkai dengan huruf ya dan huruf jim pada makhraj hurufnya. Untuk memudahkan kita membacanya, kita coba matikan huruf ya dengan membaca ai, sh, ai, sh. Nah, ketika telah mati huruf ya-nya, setelah itu kita coba menghembuskan angin ya. Karena huruf shin ini salah satu sifatnya adalah tafashi. Nah, tafashi pada shin maksudnya adalah ketika melafalkan huruf shin, kita menyebarkan angin di dalam mulut kita. Apalagi di sini shinnya bertasydid ya. Jadi kalau shin seperti ini, maka tafashinya adalah tafashi besar atau kubro. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini bagaimana posisi lidah kita ketika membaca huruf shin. Lidah tidak menempel tetapi dimantapkan. Itu bisa kita latih dengan cara seperti tadi, yaitu membaca ai, kemudian ai, sh, begitu. Lalu kenapa tadi bisa dibaca minasyaitonirrajim? Bisa juga disebabkan karena bentuk mulut ya, bentuk mulut yang agak dimonyongkan ke depan sehingga bacaannya seperti O gitu, syaito. Harusnya bukan syai, apalagi ini harkatnya adalah baris di atas, sya ya, bukan sho. Bukan show ya. Kemudian kalau kita beri slow motion ya atau gerak lambat bisa seperti ini, minasyai, bukan minasyai tapi minasyai. Oke, kita baca minasyaitonirrajim. Berikutnya mari kita simak bacaan basmalah saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Persoalannya sama dengan yang tadi, bahwa mulut saudara kita ini kurang dibuka secara sempurna, sehingga berpengaruh pada bacaan harkat baris di atas dan harkat baris di bawahnya. Seperti bacaan Bismillahi, harusnya Bismillahi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Ar-Rahmanirrahim itu ni-nya dibaca agak ke ya, karena mulutnya juga kurang dibuka secara sempurna. Jadi bacaannya seharusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk pada surat Ad-Duha ayat 1. Di sini bacaan saudara kita Wadduha, harusnya Wadduha. Nah, di sini ada huruf ha yang dibaca dengan huruf ha, padahal itu adalah dua huruf yang berbeda. Makhraj huruf ha adalah pada tenggorokan paling dalam atau pada pangkal tenggorokan. Sementara makhraj huruf ha adalah pada tengah tenggorokan. Di sini kita bisa amati pada gambar berikut ini. Nah, kemudian untuk membedakan cara membaca ha dan ha tersebut dari segi makhraj hurufnya, kita bisa mencobakan dengan membaca kedua huruf tersebut dalam kondisi sukun. Misalnya, huruf ha kita baca dengan ah. Nah, kita bisa merasakan di bagian luar tenggorokan atau pada leher kita, ketika kita membaca ha, di sana terasa ada getaran ya. Nah, berikutnya adalah huruf ha, kita coba latih dengan membaca ah. Jadi ada perbedaan antara ha dengan ha. Berikutnya, hal lain yang perlu kita perhatikan dalam melafalkan huruf ha ini adalah adanya katup pada tenggorokan kita yang dinamakan dengan katup epiglotis yang bertemu dengan dinding tenggorokan bagian belakang, sehingga ketika kita membaca ha dalam kondisi sukun, maka katup tersebut menyempit. Sementara ketika kita membaca ha dalam kondisi berharkat fathah, kasrah maupun dhammah, maka katup tersebut terbuka. Berikutnya, kesalahan lain dari bacaan saudara kita pada Quran surat Ad-Duha ayat 1 tadi, di samping ha yang kurang tepat adalah bacaan mat yang melebihi semestinya. Sebagaimana yang dibaca oleh saudara kita tadi adalah wadduha, harusnya wadduha, karena panjangnya di sini adalah satu alif. Kasus lain dalam bacaan surat Ad-Duha ayat 1 ini adalah Nah, hal yang perlu diperbaiki dari bacaan tadi adalah huruf dot yang dibaca seperti huruf dal. Makhraj huruf dot dapat kita amati pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada bagian yang berwarna hijau yang merupakan daerah tekanan dan sandaran. Sementara ujung lidah yang berwarna kuning ini dan juga bagian ini merupakan daerah sentuhan tanpa tekanan. Artinya itu bukanlah sumber suara. Lalu bagaimana posisi lidah? Bagian sisi lidah harus ditekan
atau disandarkan pada dinding dalam geraham bagian atas. Nah, yang ini. Lalu sisi lidah yang dimaksud di sini bisa sisi lidah kiri, bisa juga sisi lidah kanan atau kedua-duanya. Yang mana yang menurut kita lebih nyaman. Berikutnya adalah ayat kedua. Nah, walaili harusnya walaili idza saja. Saudara kita tadi agak lama berhenti di lam tasydid dan ya mati. Oleh karena itu, tempo bacaan saudara kita sebaiknya agak dipercepat. Berikutnya adalah ayat ketiga. Kekeliruan pada bacaan ini adalah waddaka. Jadi ainnya kurang terdengar. Seharusnya bacaannya adalah mawadda'aka. Hal lain yang juga perlu diperbaiki adalah wa ma qala. Tadi bacaannya wa ma khala. Padahal huruf qaf dan huruf kha itu berbeda. Bagaimana cara membedakannya? Bisa kita lihat dari makhraj hurufnya dan bisa juga kita lihat dari sifat hurufnya. Makhraj huruf qaf adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit berdaging atau langit-langit lembut sebagaimana yang dapat kita amati pada gambar ini. Sedangkan makhraj huruf kha adalah pada bagian atas tenggorokan. Kemudian perbedaan juga bisa kita lihat pada sifat masing-masing huruf. Huruf qaf dibaca dengan sifatnya yang jahar, yaitu nafas kita tertahan ketika mengucapkan huruf tersebut. Sementara itu, pada huruf kha sifatnya adalah kebalikan dari sifat jahar huruf qaf, yaitu hams atau mahmus, yang artinya adalah nafas kita mengalir keluar ketika kita membaca huruf tersebut. Kemudian ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, bacaan walal akhiratu. Nah, penekanan pada tu akan memberi kesan bahwa tu tersebut panjang. Padahal pada bagian tersebut tidak ada tanda matnya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita tidak usah memberikan penekanan pada huruf yang dibaca pendek. Kasus lain adalah Walal akhiratu khairul laka minal ula. bacaan yang keliru ialah minal ula. Harusnya minal ula, karena ini bukanlah huruf ain. Ain memiliki bentuk tersendiri ketika berada di awal, tengah, dan akhir, yang bisa kita amati pada beberapa ayat Al-Quran. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang sebelumnya masih ragu membedakan bentuk dua huruf ini, mudah-mudahan dari sekarang sudah tidak ragu lagi, yakin dan percaya diri dalam membacanya. Selanjutnya kita masuk pada ayat terakhir pada pembelajaran tahsinul Quran di sesi ini, yakni Al-Quran surat Ad-Duha ayat kelima. Mari kita simak bacaan saudara kita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo.
Kekeliruan pada bacaan ini adalah yu'tika. Seharusnya yu'tika. Berdasarkan hal ini, maka kita perlu belajar bagaimana cara membedakan bacaan ain sukun, kaf sukun, dan hamzah sukun. Seperti ya'lamun, yakdzibun, ya'kulun. Ya'lamun, yakdzibun, ya'kulun. Yu'tika sejalan dengan ya'lamun tadi. Hanya saja bedanya kalau yang tadi sebelum ain sukun adalah berbaris fathah, sedangkan yu'tika berbaris dhammah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan ketika membaca ain mati, jika sebelumnya adalah huruf yang berbaris dhammah, maka di antara kedua huruf itu ada kesan a sedikit. Misalnya yu'tika, bukan yu'tika. Begitu juga jika huruf sebelum ain sukun berbaris kasrah, maka juga ada kesan agak a sedikit pada antara dua huruf tersebut. Misalnya ni'matullah, ni'matullah, bukan nikmatullah. Sementara itu, jika berbaris fathah sebelum ain mati, tentu saja bacaannya mengalir saja karena fathah sama dengan a, sehingga bacaannya misalnya ya'malun. Hal yang perlu diperbaiki berikutnya adalah fatardo. Panjangnya agak kelamaan ya, jadi harusnya ini panjangnya adalah satu alif, jadi dibaca dengan fatardo. Kasus lain dari bacaan ini adalah وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Nah, fatardo harusnya dibaca fatardo. Sepertinya ketika membaca huruf ta, saudara kita terpengaruh oleh huruf ro yang tebal, sehingga ta terbawa tebal menjadi to, sehingga teman kita membaca fatardo, harusnya fatardo. Jadi bacaan yang benar adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pembelajaran tahsinul Quran pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.